Renungan Harian Katolik Minggu 20 April 2025. Melihat dan percaya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes bab 20 ayat 8. Saudara-saudara, pengalaman ditinggalkan oleh orang yang dikasihi atau pengalaman melepaskan orang yang dikasihi, apalagi kalau ditinggalkan untuk selamanya pergi untuk tidak kembali, tentu akan menyisakan rasa tidak enak, rasa sakit dan kepedihan. Pengalaman ini sungguh-sungguh dirasakan oleh Maria Magdalena yang mengasihi Yesus. Ia pagi-pagi sudah pergi untuk menjenguk Yesus yang terbaring dalam kubur. Sepertinya belum dapat menerima kepergian Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan adalah hal yang mengejutkan. Ketika Maria Magdalena melihat batu telah diambil dari kubur Yesus, ia sangat sedih. Ia menjadi semakin terkejut dan pedih ketika masuk kubur tidak menemukan jenazah Yesus yang terbaring. Sudah kehilangan orang yang dikasihi, sekarang jenazahnya pun juga tidak ada. Entah seperti apa perasaan Maria Magdalena. Hal yang muncul dalam dirinya adalah ketakutan yang buruk bahwa tubuh Yesus telah dicuri. Kemudian ia berlari untuk memberitahu para murid bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Petrus bersama murid yang lain menuju kubur. Petrus langsung masuk ke kubur dan tidak berbicara apa-apa. Murid yang lain masuk melihat dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan tidak dapat diterima dan dipahami selama yang dicari adalah Yesus yang mati. Yesus yang baik hati kini tiada. Kebangkitan adalah berita bagi mereka untuk membuka hati dan akal bagi dunia baru, dunia milik Allah sendiri. Dunia manusia adalah dunia yang serba terbatas. Keterbatasan itu membutakan mata dan hati manusia. Dunia manusia adalah dunia menuju kematian. Dunia kematian bukan yang diciptakan Allah. Dunia Allah adalah dunia kebangkitan yang sudah tampak dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Makam kosong memberikan pengukuhan iman kepercayaan para murid Yesus bahwa guru mereka sudah bangkit dari kematian. Kepercayaan para murid dipulihkan kembali dan menjadi kekuatan mereka untuk mewartakan bahwa Yesus yang mereka salib adalah Kristus yang membawa keselamatan. Melalui peristiwa kehidupan, bahkan peristiwa yang tidak menyenangkan sekalipun, Allah menyapa kita agar kita tetap setia dan percaya kepadanya. Selamat Hari Raya Paskah. Kebangkitan Tuhan kita. Paskah diwarnai sukacita dan kegembiraan. Perayaan Paskah adalah puncak perayaan iman Kristiani. Ada simbol yang khas dalam hari raya Paskah, yaitu lilin Paskah dan telur Paskah. Lilin Paskah simbol Kristus sebagai sang terang dunia menghalau kegelapan hati. Dia mengorbankan diri dengan sengsara
wafat di salib dan akhirnya bangkit supaya manusia mengalami keselamatan dan penebusan dosa. Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Tidak ada kebangkitan tanpa wafat di salib. Sedangkan telur Paskah adalah simbol kebangkitan. Telur menetas menjadi anak ayam. Telur yang tampak dari luar sebagai benda mati, ternyata di dalamnya terdapat kehidupan baru. Supaya kehidupan baru dapat dirasakan dan dilihat banyak orang, perlu cangkang telur yang keras itu pecah. Sebutir telur yang sudah dierami lalu pecah dan menetaskan anak ayam merupakan simbol Yesus yang keluar dari kuburnya menuju kehidupan baru yang kekal. Batu penutup kubur Yesus perlu digulingkan supaya kehidupan baru, kebangkitan Yesus diketahui banyak orang. Maria Magdalena, Petrus, dan seorang murid yang lain mengalami proses secara perlahan-lahan. Mereka disadarkan untuk memahami kebangkitan Yesus. Namun, setelah melihat kenyataan makam kosong dan kain kafan terletak di situ, fakta mengubah cara pandang. Melihat lalu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus, Engkau sungguh bangkit dan hidup sampai selamanya. Kami serahkan kepadamu pakaian kematian kami dan berilah kami pakaian kebangkitanmu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.